Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan coba menjelaskan apa itu dan bagaimana cara memulai bisnis vending mesin. Silahkan tonton video berikut ini. Vending machine adalah mesin penjual otomatis yang bisa dimasukkan berbagai jenis produk yang bisa dijual di dalamnya. Mesin penjual ini sebenarnya sudah ditemukan sejak 215 sebelum Masehi pada masa Yunani kuno. Awalnya, mesin ini dipakai untuk menjual air suci dari rumah ibadah. Seiring berjalannya waktu, vending machine pun berkembang di banyak negara. Kamu bisa menemukan mesin seperti ini di pusat berbagai titik negara maju di Eropa, Jepang, Korea, Singapura, dan Amerika. Produk yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari minuman dan makanan kemasan, kosmetik, rokok, emas, hingga alat kontrasepsi. Berikut adalah cara memulai usaha vending mesin. Melakukan penelitian pasar dan pemilihan produk. Dalam memulai bisnis vending machine adalah melakukan penelitian pasar yang cermat. Anda perlu memahami siapa target pasar Anda, apa yang mereka inginkan, dan di mana lokasi terbaik untuk menempatkan mesin vending Anda. Beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab dalam tahap ini termasuk: apa jenis produk yang paling diminati oleh target pasar Anda? Di mana lokasi-lokasi dengan lalu lintas tinggi yang potensial untuk vending machine? Apakah ada persaingan yang signifikan di lokasi-lokasi tersebut? Berapa harga yang dapat Anda tetapkan untuk produk Anda? Pemilihan produk yang tepat adalah kunci kesuksesan bisnis vending machine Anda. Anda dapat memilih untuk menjual minuman ringan, makanan ringan, produk kesehatan, atau bahkan barang-barang elektronik kecil. Pastikan produk yang Anda pilih sesuai dengan preferensi pasar target Anda. Nah, ini dia keuntungan dari bisnis vending mesin. 1. Sistem yang fleksibel. Kamu bisa memilih untuk membeli atau meminjam mesinnya. Sudah gitu, kamu pun bisa memilih mesin bekas, second hand, dengan harga yang lebih terjangkau. 2. Modal awal yang terjangkau. Modal sekitar Rp4 sampai Rp5 juta per bulannya. 4. Produk yang dicari banyak orang. 3. Bisa dijalankan di banyak tempat. Vending mesin bisa ditempatkan di tempat usaha atau menyewa tempat umum yang ramai dikunjungi orang. 4. Produk yang dicari banyak orang. Banyak orang mencari minuman dingin untuk menyegarkan tubuh dan sesuai kebutuhan mereka. 5. Bisa dijalankan tanpa karyawan. Kamu hanya perlu secara rutin mengisi produk makanan dan minuman di dalamnya. 6. Bisnis yang mudah dijalankan. Kamu hanya perlu mengawasinya tanpa harus berjaga seperti layaknya toko kelontong. 7. Menjanjikan balik modal yang cepat. Bisnis ini menjanjikan balik modal yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 20-24 bulan. Kita semua tahu bahwa setiap usaha yang kita jalani memiliki tantangannya sendiri, adapun tantangan memulai usaha vending mesin ini adalah: 1. Keterbatasan produk segar. Terbatas dalam menjual produk segar seperti buah-buahan atau makanan berkuah. 2. Pemeliharaan dan perawatan. Memerlukan pemeliharaan dan perawatan rutin. Mesin-mesin ini dapat mengalami gangguan teknis atau kehabisan stok, memerlukan pemantauan dan perawatan yang konstan. 3. Kurangnya interaksi manusia. Kelebihan vending machine dalam ketersediaan 24/7 dapat menjadi kekurangan dalam hal kurangnya interaksi manusia. 4. Risiko keamanan. Menjadi target tindakan kriminal, seperti pencurian atau perusakan. Risiko ini dapat meningkat terutama jika mesin ditempatkan di area yang kurang terawasi. 5. Kurangnya fleksibilitas dalam penyesuaian harga. Ketika harga produk berubah atau ada promosi, vending machine tidak dapat secara langsung menyesuaikan harga seperti toko fisik yang dapat melakukannya dengan mudah. Di slide ini, saya akan coba jelaskan 9 elemen penting dalam menjalankan bisnis vending mesin ini. 1. Customer segment atau segmentasi konsumen. Hal ini bisa menentukan siapa target bisnis. Beberapa segmentasi konsumen dalam bisnis vending mesin adalah: mall, sekolah, tempat hiburan, warung, restoran, pejalan kaki. 2. Value proposition atau proposisi nilai konsumen. Elemen ini menjelaskan apa manfaat dari usaha yang kita jalani. Bisnis vending mesin sendiri memiliki beberapa nilai proposisi, yaitu:
Self-service untuk konsumen. Pembayaran canggih, melalui kris atau cash. Hemat waktu tanpa mengantri serta ramah lingkungan. 3. Channels, saluran. Penentuan channel adalah salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis. Dalam menjalankan bisnis vending mesin, kita butuh sosial media, blog atau website, promosi offline atau online. 4. Customer relationship, hubungan konsumen. Hal ini bisa menentukan bagaimana bisnis kita berinteraksi dengan pelanggan. Poin loyalty dan membership. Spin the wheel game adalah beberapa hal penting dalam usaha ini. 5. Revenue stream, sumber pendapatan. Elemen ini menggambarkan sumber pendapatan bisnis kita. Ini merupakan hal yang penting dan harus dikelola semaksimal mungkin. Beberapa pendapatan yang kita dapat dalam menjalani usaha vending mesin yaitu dari profit iklan yang kita tayangkan, margin dari setiap produk yang dijual, dan jasa top-up. 6. Key resource, sumber daya. Beberapa poin dari sumber daya usaha ini yaitu partnership, perangkat canggih, stok produk. 7. Key activities, aktivitas yang dijalankan. Tentu saja aktivitas yang terlibat dalam bisnis vending mesin adalah teknologi, jaringan, desain dan display, pengawasan online. 8. Key partnership, kerjasama. Mitra bisnis atau perusahaan lain yang mendukung aktivitas bisnis ini yaitu pemilik tempat sewa, supplier produk, penyedia layanan top-up, penyedia jaringan dan internet. Yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Pentingnya mengatur keuangan dalam mengelola bisnis. Inilah beberapa struktur biaya yang harus dicatat selama menjalani bisnis vending mesin. Biaya perawatan, biaya listrik, biaya sewa tempat, biaya stok barang. Kemudian, saya juga akan menunjukkan apa itu SWOT. Analisis ini membantu kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk proyek tertentu atau rencana bisnis secara keseluruhan. Kalian bisa mencatat analisa SWOT pada bisnis vending mesin di slide ini. Jadi, kesimpulannya adalah, vending machine telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari kita, menyediakan solusi cepat dan efisien untuk kebutuhan konsumen. Kelebihannya, seperti ketersediaan 24/7 dan kemudahan akses, membuatnya menjadi pilihan populer. Namun, kekurangan seperti keterbatasan produk segar dan kurangnya interaksi manusia juga perlu dipertimbangkan. Dengan pemahaman yang baik tentang kelebihan dan kekurangan vending machine, kita dapat mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam mendapatkan barang dan makanan. Nah, bagi Anda yang berminat membuka bisnis semacam ini, pastikan bisnis ini cocok untuk Anda. Apakah menjadi penyewa lokasi, apakah menjadi pemilik atau penyewa? Tentunya Anda akan menghadapi tantangan baru juga, mengingat di Indonesia masyarakat belum familiar dengan mesin otomatis ini. Itulah beberapa penjelasan soal bisnis vending mesin. Thank you for watching. Jika teman-teman punya pertanyaan seputar video ini, silahkan lempar pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.